bawa aja 20. Seperti ini ya ada. Ini kaosnya ukurannya besar, yang badannya kecil nggak dapat ya. Spesial yang pertama ini dipakai dulu. Pakai Pak Adin channel. Pakai dulu. Dipakai dulu. Ayo pegangin ininya. Pegangin. Ini orang yang paling populer ini. Ya. Ini copot pakai yang rajin. Berdiri Pak, di belakang Pak. Kameranya tangan Pak Gembos, tanganku. Pas sih kira. Antene dipikir. Ini gak dipikir no. Begitu kabeh. Lihatnya Dipikir kan sekarang bisa ketemu langsung, alhamdulillah. Alhamdulillah. berkah lah yang penting. Alhamdulillah, amin. Nah ini sekarang kita dikasih kaos, nggak tahu kalau besok dikasih uang ya teman-teman. Ya, kemarin yang dapat esen siapa? Kemarin ini dikasih. kemarin gini Gus. Kemarin kan masalahnya. Kemarin ada yang tanya gini Gus. Kemarin itu di channel saya banyak yang komen gini. Iki channelnya Afet Vlog, iki channelnya iki dibayar karo Gus Saipudin. Lah aku lek dibayar ya seneng lah, sampai saat ini aku belum dibayar, dikasih kaos ini. Nanti dikira aku dibayar kan gitu loh. Ini yang komen dibayar. Lah ini. Saya senangnya ini apa? Iya. Karena alhamdulillah juga bisa menjadi barokah lah untuk YouTuber di bawah ini salah. Entah yang suka maupun yang tidak suka, intinya ya kalau nyebut nama saya jadi naik. barokahnya sendiri. Amin. Ada hikmahnya semuanya. Siap berkah. Amin. Makanya nggak usah terlalu susah ketika mendapatkan kesusahan, pasti ada hikmahnya. Ini kawan-kawan yang saya sebut di channel saya inilah ladang dolar di Samsudin ini. Ada loh yang beliau itu menyampaikan ke saya, sudah dari YouTube ini sudah dapat 100 juta ada loh. Sudah ada yang dapat 100 juta hanya dengan menyebut nama saya. Alhamdulillah. Semoga semuanya dapat 100 juta. Teman-teman dan kita ada mencari penglaris di sini nih teman-teman. Nah, ini ya terus saya sampaikan ya. Dolar ya. Bukan hanya untuk bulan ini ketika ada seperti ini, tapi insya Allah untuk kedepannya pun selamanya youtuber boleh untuk bertemu dengan saya. Alhamdulillah. Tanpa bayar Gus nggih. Sama sekali. Tanpa bayar. Jadi yang kemarin mau ngomong katanya collab di Gus Samsudin itu membayar 1 juta, 2 juta. Ini saya tegaskan, ini beliaunya sendiri yang sudah. Yang bilang. Dan kita itu nggak dibayar untuk Dan kita semua nggak dibayar, tapi kalau nggak dibayar ya nggak diamplopi ya. Tahu kan? Diamplopi 2 juta kan tidak ada yang tahu. Tapi untuk saat ini memang kita nggak dibayar, gitu loh. Kita cuma memberitakan ya kan, memberitakan. Tapi ya alhamdulillah. Ya biar ngeru kejenenge. Alhamdulillah dapat kaos. Mana kaosnya? Belum dapat. Oh, berarti cuma satu ini kaosnya ya. Enggak, semuanya dikasih. Semuanya dikasih. Oke, bukan dibayar di mana pun berada, sampai merokok dan Karena tujuan saya ya satu, saya pengen YouTube terutama di Indonesia ini YouTube-nya bisa berkembang. Karena memang kita akui kita itu susah di dalam mencari pekerjaan. Dan yang paling mudah untuk kita kerjakan saat ini itu dari YouTube. Gitu. Atau bisa jadi nanti kalau semuanya begini, Rejo Winangun itu masuk di dalam YouTube terbesar, ya kan? Anda salah ya. Jangan pegang HP lagian. Cuma aja belum. Ya wis. membagikan Ayo mundur semuanya, udah mundur. Nanti saya review. Terima kasih. Ini bukan pesulap merah ini. Kaos merah membagikan kaos alhamdulillah siapa dalam ada yang belum? oke
Nah ini bakalan gratis Padahal belum. Mau udah, Maya udah. Enggak apa-apa. Udah. Ambil aja. untuk semuanya di mana? Ayo cepat. Kang Adin dapat jatah ini. Sebenarnya ya, kalau semuanya masyarakat sini mau untuk, yuk kita sama-sama mengembangkan desa kita, mengembangkan Wirausaha lah. usaha kita. Yuk sama-sama kita kembangkan YouTube kita. Ada loh desa YouTube. Gimana kalau semuanya desa kita ini bukan dibikin desa YouTube? Semangat Yos. Iya kan? Bayangkan ya, penonton ketika bisa konsisten di pokoknya di angka 50 itu sudah pasti dapat 30 juta. Kalau viewernya bisa 100.000 itu bisa 50 juta ke atas. Loh, satu bulan bisa 50 sampai 100 Oh juta iya. loh. Buat channelnya Gus sendiri bisikin lah, dibisik-bisikin biar semangat lah. Oke, begini nggih. Alhamdulillah Berapa digit aja lah. dari hasil YouTube itu terutama kita kan kita untuk ada anak yatim gitu, terkhusus untuk 60 santri kita ini kan mulai dari tempat tinggalnya, terus dimulai dari makannya, itu kan semuanya gratis. Santri itu mulai daftar, tempat tinggal, makan kan semuanya gratis di sini. Itu juga satunya dari YouTube. Kalau semuanya untuk makan satu harinya aja 1 juta, kalau 60 santri sudah berapa kan begitu. Ya intinya ya berkisar di antara 100 jutaan ke atas lah begitu. Itu berarti persyaratannya kemarin itu KTP sama bawa orang tua saja itu ya. Iya, yang penting kalau nyantri di sini itu, tapi itu nanti aja lah. Yang penting masalahnya ini supaya selesai dulu. Selesai dulu, masalah clear dulu biar enak. Iya. Kita kebagian konten di situ aja intinya kan seperti itu. Pansosnya Pantem los. dolar di padepokannya Gus Samsudin. Yang baru ya. Langsung ini. Saya sangat senang Rencana sekali kalau bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Daripada jenengan cuma di jalan seperti apa begitu, lebih baik ya bisa masuk ke dalam. Ya, kemarin ada kok yang nunggu jadi penunggu gerbang itu ada Gus. Sampai malam. Penunggu gerbang itu ada Gus. Alhamdulillah naik kan? Udah naik semua. Yang penting bahwa informasinya, beritanya tuh harus jangan menyudutkan itu saja. Iya. Ya, insya Allah. Yang real di sini. Intinya sesuai dengan faktanya. Fakta, betul. Ya perlu saya sampaikan bahwa di padepokan itu tidak ditutup. Kita itu mengkondusifkan. Jadi kemarin juga ada yang mengatakan menutup, itu juga melanggar aturan begitu. Nah, ini menyikapi berita-berita di luar sana ini Abah mohon maaf. Kan banyak berita-berita di luar sana ini Padepokan Nurja Sejati diduga melakukan penipuan dan ditutup, itu gimana menurut Abah? Iya, yang jelas gini, siapapun yang menuduh itu kan harus bisa membuktikan. Dan satu orang pun sekarang belum ada yang membuktikan kalau orang itu ditipu. Belum ada satu orang pun yang menjadi korban kan begitu. Lalu kalau tidak ada korbannya, lalu siapa yang ditipu gitu. Ini kan sebenarnya hanya sekedar opini saja, framing gitu yang terjadi. Jadi dan kemarin pun juga alhamdulillah banyak masyarakat yang senang begitu. Alhamdulillah banyak juga masyarakat yang baik begitu dan memberikan respon yang baik. Wes yang sabar Gus, wes enggak apa-apa kayak gitu. Hanya segelintir orang saja, dan orang itu sebentar lagi akan terbukti lah siapa dalam keributan dari kemarin itu yang terjadi begitu. Amin. Masalahnya selain pesulap merah di sini itu ada rambut merah masalahnya. Mas Dai. Repot jadi klubnya ada rambut merah ini. Kalau bisa ya jangan menyebutkan channel orang lain gitu. Iya. Sudah di di add gitu. Oke, siap. Kalau channel saya enggak apa-apa. Setuju. Ya, Itu kalau Gus itu yang Oke, Iya. sahabat semuanya. Padepokan Nurja Terima kasih Sejati. yang Iya. ada di Pandawa. Yang komentar Iya dong. Kan ada ini yang bikin video dari luar, saya bilang
itu saya sendiri loh yang komen. Monggo masuk saja. Nggak boleh masuk, boleh sama saya gitu. Kan Sangka. ya kalau kita ngobatin orang nggak boleh. Tapi kalau bertamu ke rumah saya ya nggak apa-apa. Wong di rumah bukan berobat. Yang dilarang itu saat ini untuk mengobati di dalam padepokan karena sedang ada kerusuhan itu. Dan kerusuhan pun nanti akan ketahuan dalangnya. Oke, terima kasih semuanya ya. Berarti selama ini belum ada yang melaporkan untuk kasus Sama sekali. penipuan. Berarti kalau yang merasa ditipu itu mungkin yang belum sembuh ya. Kan itu namanya berobat, sembuh nggak sembuh kan? Kan sudah di Pak Kepala Desa juga membuka yang merasa dilaporkan silahkan mengadu ke Pak Lurah juga ada seperti itu. Pak Lurah juga Juga membuka laporan. Saya dari dulu selalu bilang, Kang, dari dulu saya selalu bilang. Kalau ada yang merasa saya rugikan, merasa saya tipu, silahkan laporkan saya. Saya selalu menyampaikan untuk siapapun saudara-saudara saya yang datang ke sini. Kita sama sekali tidak menjanjikan kesembuhan. Kita hanya mendoakan. Kalaupun sembuh itu semuanya atas izin Allah. Kalau tidak sembuh ya kita terus berdoa. Ya kita ini sama-sama hamba loh. Siapa yang bisa menyembuhkan orang? Kalau saya sakit pun saya ya berobat, saya minta tolong sama Allah, sama aja. Tidak ada manusia ya hamba itu yang bisa menjadi seorang Tuhan. Namanya wayang ya wayang, nggak akan bisa jadi dalang kamu kan begitu. Ke teman-teman apa yang mau ditanyakan lagi? Kecemplungan lapu itu. Mulai enak ya. Aku lihat kemarin itu sekarang kontennya ada yang joget-joget. Jadi itu memotong video-video saya, padahal ketika itu kan di entertainnya sedang melawan dukun santet saya. Dukun santet itu menggunakan asmasir sehingga pergerakan dohiriyahnya tidak mampu dikendalikan oleh batinnya, sehingga dia mengikuti gerakan yang kita ikuti. Kita mempermainkan dukun santet. Dari situ dipotong-potong seolah-olah saya itu joget-joget di tempat yang nggak bener. Lah, kan lucu begitu. Si kontennya joget-joget. Saya lihat. Tapi ya alhamdulillah kok, malah jadi viral. Asik kan? Adsennya naik. Katanya begini, ada yang bilang viral yang buruk dari mana bang, itu hanya sekedar opini, sama sekali tidak ada buktinya kan begitu. Sama cuma dikatakan kalau Saman itu pencuri, tapi Saman itu nggak ada yang orang yang merasa dicuri. Bagaimana coba? Sampean diviralkan Saman itu mencuri, tetapi tidak ada kejadian pencurian. Bagaimana? Saman tak tuduh Kang Saman nyuri gitu, tapi nggak ada kejadian pencuriannya. Bagaimana? Harusnya yang harus membuktikan yang mencuri itu sampai yang nuduh atau yang dituduh? Yang nuduh apa yang dituduh? Yang harus membuktikan pencurian itu. Saya bilang nih, nah iya, kan begitu. Saya nuduh sampean itu mencuri. Terus siapa yang harus membuktikan? Yang dituduh atau yang menuduh? Yang menuduh. Sedangkan sampean nggak ngapa-ngapain. Sampean di rumah sampean sendiri, nonton TV sama istri, sampean dituduh mencuri. Terus sampean bilang, yang saya curi itu apa? Terus di mana? Siapa yang saya curi? Pelongo ditanya begitu. Negara kita negara hukum lah, dan masyarakat harus pintar di dalam bermedia sosial ini. Hati-hati dengan santetnya media sosial. Maaf, saya ini tadi tidak mencuri loh ya. Yaudah. Semoga yang asik. Makanya saya ya santai-santai aja. Kenapa? Sehat. Karena saya ini kan hanya dituduh melakukan penipuan. Terus yang saya tipu siapa? Nggak ada yang lapor. Korbannya siapa? Buktinya mana? Loh kok sekarang saya katanya bangga, katanya saya itu senang karena saya itu senang terkenal jelek-jeleknya di mana? Berarti semenjak itu sudah 1 minggu ya belum ada laporan sama sekali. Sama sekali. Saya itu membuka padepokan itu sudah hampir berapa tahun ya? Bisa dikatakan 5 tahun lah. Sejak awal yang Sejak awal itu. Dari dulu pertama saya bikin padepokan kan selalu dikatakan melakukan penipuan kan begitu. Selalu sampaikan begitu. Terus buat YouTube-nya Berapa? berapa tahun? YouTube-nya sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dan ini bocoran ya, sedikit ya. Kemarin salah satu santri saya, atau kalau dikatakan tidak boleh santri ya anak saya lah. Anak-anak saya yang ada di sini sudah, pertama surat laporannya sudah kita terima, terus anak-anak yang di sini sudah diperiksa tentang pelaporan itu, alat buktinya sudah ada. Sebentar lagi
akan ada yang dipanggil. Beliau itu seorang YouTube. Oh. Sebentar lagi ada yang minta maaf lagi. Dan orang ini sudah pernah saya maafkan. Tapi ada satu kata, baik. Siap. Kita tidak boleh dendam. Siap. Membalas boleh. Parah bang. Iya toki. Oh nggak boleh. Saya ceritakan sedikit nggih. Orang yang berinisial N, beliau itu YouTuber juga. Dulu pernah kemarin sudah dibawa ke Polres, sampai di sana itu saya maafkan. Saya maafkan karena saya memandang dari keluarganya. Tetapi ketika saya maafkan ternyata videonya tidak dihapus. malah nomor. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya laporkan kembali dan kemarin sudah ada pemeriksaan untuk kita yang melaporkan dan sebentar lagi yang terlapor akan dipanggil. Itu saja. Saya sudah dipanggil untuk beberapa orang yang dari pihak YouTube, yang dari orang-orang YouTuber yang menggunakan nama saya tetapi isinya hanya menuduh fitnah gitu aja. Oh, ini kenapa jadi? Terus ini laporannya dari Polda berarti masih nunggu ya Gus ya? Iya, yang pertama kita lapor, setelah itu kita dipanggil kembali untuk keterangan, baik itu keterangan barang bukti. Karena begini, dari kejadian itu menimbulkan kerugian yang luar biasa untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berobat ke sini. Bukan saya. Kalau saya insya Allah biasa-biasa saja. Malah saya bisa berdua dengan istri saya. Oh iya, aslinya mana tuh? Istri saya, bantu saya. Dan alhamdulillah. Ini tadi ngomong-ngomongin istri Gus. Iya. Terus alhamdulillah saya juga bisa dekat dengan anak-anak saya, dengan bisa dikatakan saya panggil anak aja ya, karena kan kalau saya panggil santri katanya enggak boleh manggil santri karena di sini bukan sebuah pondok pesantren tapi padepokan gitu, enggak apa-apa. Dengan anak-anak saya bisa lebih mengaji, bisa lebih lama. Alhamdulillah kalau saya enggak apa-apa. Cuman masalahnya ada seseorang yang berobat ke sini kan berobat jalan. Ada yang dari sebuah pondok pesantren yang beliau itu minta izin kepada pihak pesantrennya untuk berobat di sini. Nah, ketika di sini ditutup, orang-orang yang berobat jalan ini tidak bisa, dan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, ketika yang harusnya bisa berobat ke sini, tetapi pada akhirnya karena ada kejadian ini, orang ini tidak bisa masuk, tidak bisa berobat jalan, maka ini menimbulkan banyak sekali masalah gitu. Karena memang pengobatan kita ini kan juga dilindungi oleh undang-undang kan begitu. Nah, ketika ada kejadian seperti ini menimbulkan masalah di orang-orang yang berobat di sini, terus belum lagi menimbulkan kericuhan, menimbulkan keributan, dan belum lagi menimbulkan kerusakan di padepokan juga ada yang dirusak seperti banner dan lain sebagainya, dan juga menimbulkan opini kekisruhan di masyarakat. Lah, inilah yang juga kita laporkan di Polda. Jadi bukan hanya sekedar pencemaran nama baik. Kalau nama buat saya ya baik di mata manusia itu nggak begitu berguna buat saya. Yang penting mata Allah. Bukan masalah hanya pencemaran nama baik, tapi juga ini ada dari tuntutan-tuntutan yang bersifat kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian itu, begitu. Abah, mohon maaf. Nah, tadi kan Abah berbicara tentang pasien ya yang berobat. Nah, kemarin saya menemukan pasien di sana di depan ada dari Sukabumi sudah 3 hari kan. Dia menjauh, Sukabuminya itu dari Jampang. Malam pulang lagi sambil nangis, tidak bisa apa-apa, tidak bisa ketemu. Terus ada lagi yang dari Malaysia juga jauh-jauh, itu bagaimana? Nah, inilah yang sampai ketika ada orang yang berobat jalan tetapi tidak bisa diobati karena tidak bisa masuk. Ada yang berobat jalan dari pondok pesantren meminta izinnya untuk berobat di sini dan sudah saya tanda tangan tidak boleh masuk. Dan saya memang beberapa hari ini tidak keluar
Dan nanti ini kejadian-kejadian ini orang-orang ada yang meninggal, ada yang sakit dan lain sebagainya. Meminta pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada yang menutup. Yang menutup kemarin siapa? Ya dilihat sendiri kemana siapa yang menutup. Begitu. Kalau orang melakukan kekisruhan atau demo itu kan bisa diselesaikan musyawarah harusnya. Musyawarahnya bagaimana? Ya bisa apa yang menjadi keinginannya, apa masalahnya di Padepokan kan ada izinnya kan bisa dimusyawarahkan harusnya. Tabayun. Kan bisa ditabayunkan. Kalau kita ada yang salah, salahnya di mana dan lain sebagainya. Ini sebuah pelayanan kesehatan terus tiba-tiba ditutup. Nah, yang bertanggung jawab siapa yang menutup ini? Itu saja sudah selesai. Dan untuk ini bisa diberikan keterangan untuk di mukanya ini menunggu dari mana dulu aja? Iya. Saat ini saya sedang menunggu kebijakan keputusan dari dinas-dinas yang terkait. Saya disuruh menunggu, ya saya menunggu. Tetapi sebenarnya saya dipersilahkan, diizinkan, bahkan disuruh untuk melakukan pengobatan di luar. Tetapi ini rumah saya. Kalau panjenengan nyuruh saya pengobatan di luar, di tempat siapa? Begitu. Kalau masalah mereka yang terlantar, tanggung jawab kamu yang nutup bukan saya. Kalau mereka meninggal, tanggung jawab kamu. Saya mengobati pengobatan ada izinnya, tempatnya ada izinnya. Terus saya suruh di luar, terus di mana? Yang menutup nanti yang akan bertanggung jawab. Itu saja. Siap. Dan perlu saya sampaikan untuk sekali lagi ya, ini yang saya sampaikan yang terakhirnya, bahwa tidak ada kekisruhan bentrokan antara dua ormas. Padepokan Nurja Sejati tidak menggunakan banser untuk keamanan. Banser di sini hanya datang untuk ikut gemblengan, bukan untuk menjadi keamanan di Padepokan. Keamanan kita menggunakan researching. Ini ada pihak-pihak lain yang mengatakan bahwa terjadi bentrokan di dalam dua ormas. Perlu diklarifikasi. Si Marcel tidak menggunakan ormas keagamaan dan saya tidak menggunakan ormas keagamaan. Ini ada yang mencari aman. Ada yang mencari aman seolah-olah menyatakan bahwa terjadi bentrokan. Katanya Padepokan menggunakan ormas keagamaan. Sama sekali saya tidak menggunakan ormas keagamaan. Sama sekali. Hanya saja ketika itu ada ada santri yang berada di tempat ini dan itu dari ormas itu, tapi tidak kita gunakan. Itu yang perlu untuk dipahami. Ini sedikit. Nanti akan ada hal lagi yang lebih besar yang akan saya beritahukan tentang dalang-dalang kerusuhan ini nanti. Itu untuk waktu besok. Nunggu waktunya ya. Terima kasih Gus. Cukup, matur suwun untuk semuanya, untuk YouTuber Indonesia terus berkarya dan insya Allah kita akan semakin jaya dan akan semakin besar dan lebih penting lagi barokah. Barokah berlimpah, bisa untuk beribadah, disayangi istri dan apa? Tambah istri. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.